Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Malam ini kita kembali pada kajian kitab As-Sittin Al-Adliyah, yaitu kitab yang membahas tentang 60 hadis Nabi yang membahas tentang hak-hak perempuan. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-31, Babul muraja'ati wal musyawarati khairun wa haqqun. Bab tentang konfirmasi dan musyawarah itu lebih baik dan lebih benar. An ibni Abi Mulaikah anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'tu fi hatta ta'rifahu. Dari sahabat Ibnu Abi Mulaikah menceritakan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat ada siapa Aisyah, la tasma'u tidak mendengar sesuatu la ta'rifuhu dan tidak mengetahui sesuatu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu, kecuali berkonfirmasi, kecuali mengkonfirmasi hal tersebut kemudian dia meyakininya. Jadi ini menceritakan bahwa Sayyidah Aisyah itu sebagai istri Nabi selalu mengkonfirmasi apa saja yang didengarnya dan apa yang diketahuinya agar lebih yakin. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab, barang siapa yang dihitung perbuatannya, amal perbuatannya, udziba, pastilah dia akan disiksa. Qalat Aisyatu, mendengar pernyataan Nabi tersebut, Sayyidah Aisyah langsung menimpali atau berkata, faqultu, maka berkata saya, awalaisa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mendengar pernyataan tersebut, Sayyidah Aisyah langsung mengkonfirmasi hal tersebut pada Nabi. Fasawfa yuhasibu, pada awalaisa, bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwasanya orang-orang mukmin itu akan dihisab dengan hisab yang seringan-ringannya. Nabi tadi kok mengatakan bahwa semua yang dihisab itu pasti akan disiksa, padahal dalam Aisyah langsung menimpali, loh kok bisa begitu Nabi, kok sampean bilang bahwa semua yang dihisab itu pasti akan disiksa, padahal Allah berfirman dalam ayat Al-Quran bahwa orang-orang mukmin itu akan dihisab dengan seringan-ringannya. Qalat, maka bersabda, maka berkata, faqala innama dzalika, faqala, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, innama dzalikal ardu walakin man nuqisal hisaba yahlik. Ya itu apa namanya? Itu ya karena sebaliknya. Jadi sebenarnya memang berat, tapi karena kasih sayang Allah di depan pengadilan Allah, maka kemudian sebagaimana janjinya Allah akan memberikan keringanan gitu loh. Jadi sebaliknya, walakin man nuqisal hisaba yahlik. Akan tetapi kalau memang dilihat atau dilihat hisabnya yahliku, pasti dia itu akan binasa, pasti dia akan masuk surga, masuk neraka, akan disiksa, masuk neraka. Rawahul Bukhari, bukan dari Bukhari. Ini menceritakan bagaimana Sayyidah Aisyah itu sebagai seorang istri oleh Nabi juga diberi kesempatan untuk mengkonfirmasi atau menyanggah apa yang disabdakan oleh Nabi. Jadi Nabi tidak
tidak kemudian menutup hak istri-istrinya atau hak perempuan untuk menanyakan kembali, mengkonfirmasi kembali. Nabi pun dengan telaten melayani atau terbuka apabila istrinya atau sahabat-sahabat perempuan yang lain menyanggah atau mengkonfirmasi pernyataannya. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika Nabi bersabda bahwa semua orang itu kalau dihisap amal baiknya dan amal kejelekannya, pasti orang itu akan disiksa, karena pasti semua orang itu pernah melakukan kesalahan atau kesalahan dan keburukan yang itu akan mendapat imbalan siksa. Tetapi kemudian Aisyah menyanggah hal tersebut atau mengkonfirmasi hal tersebut dengan ayat Al-Quran ayat Al-Quran atau firman Allah yang menyatakan bahwa fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bahwa orang-orang yang beriman itu akan dihisab seringan-ringannya. Jadi dia tidak akan serta-merta mendapat siksa terhadap apa yang dilakukannya. Dan itu diladeni, memang semuanya orang mukmin itu akan dihisab dengan seringan-ringannya, karena itu adalah salah satu belas kasih Allah. Kalau mau dihitung dengan benar, itu pasti semuanya itu akan celaka. Kalau dihitung benar itu nggak ada yang tidak bersalah, semuanya akan bersalah. Tapi kan di sini kita ada istighfar, kemudian ada taubat yang dengan belas kasih Allah, dengan kasih sayang Allah, yang kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan, dosa-dosa kita dihapuskan, dan itu insya Allah akan meringankan hisab kita dan akan menjauhkan kita dari siksa Allah. Itu memperlihatkan bagaimana relasi antara Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW itu berjalan dengan baik, komunikasinya berjalan dengan baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu dengan leluasa istrinya bisa menanyakan ulang atau bisa mengkonfirmasi ulang. Enggak kemudian seorang istri itu nerimo apa saja yang dikatakan oleh suaminya. Kalau dia merasa apa yang disampaikan oleh suaminya itu mengganjal dalam hatinya atau menimbulkan pertanyaan, itu seharusnya disampaikan kepada seorang suami. Dan suami juga tidak boleh tersinggung kalau kemudian istrinya itu menyanggah gitu loh. Seumpama ada hitung-hitungan apa, kemudian suaminya merasa telah telah memberikan ini, telah membelanjakan ini macam-macam, terus istrinya menyanggah, loh kayaknya kemarin nggak segitu deh yang dibelanjakan, kayaknya nggak sebanyak itu yang dikasihkan, atau gitulah. Jadi harus saling menerima, harus saling terbuka, harus ada komunikasi yang bagus. Karena komunikasi itu menurut Ibu, dan itu sesuai dengan pengalaman Ibu selama Ibu menjadi mediator di pengadilan agama, bahwa komunikasi itu adalah kunci keharmonisan rumah tangga, kunci langgengnya rumah tangga. Karena kalau tidak ada komunikasi, masing-masing saling berprasangka. Jadi suaminya berprasangka yang tidak baik terhadap istrinya tidak berprasangka tidak baik terhadap suaminya, padahal kenyataannya tidak seperti yang diduga. Tapi mereka tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kadang sama-sama diam. Contoh kecil, ketika ada pasangan suami istri, itu ada suaminya itu kalau memberi belanja itu tidak pernah tanya ini cukup apa enggak. Sedangkan istri juga tidak pernah cerita kalau kurang. Pokoknya dikasih oleh suaminya tiap pagi dikasih uang 50.000. Suaminya nggak mau tahu pokoknya cukup nggak cukup, ikut duit 50.000. Terus istrinya juga tidak pernah meminta, tidak pernah cerita kalau uang itu kurang. Tapi dia akhirnya pinjam ke tetangganya. Setiap ada kekurangan pinjam ke tetangganya, pinjam ke saudaranya. Akhirnya lama-kelamaan hutangnya kan banyak. Suami merasa, loh saya kok bisa masih punya hutang padahal saya memberi
uang belanja tiap hari gitu loh. Ternyata belanja tiap hari yang dikasihkan itu tidak cukup. Katanya saya kan harus beli susu anak saya Bu, beli pampers Bu, beli ini. Ya nggak cukup lah 50. Tapi dia tidak pernah menyampaikan. Katanya tidak pernah ada waktu untuk menyampaikan. Saya nggak pernah ada waktu Bu. Suami saya tuh bangun tidur ya mungkin suaminya tidak bangunnya kesiangan. Bangun itu ngasih uang langsung berangkat kerja. Begitu datang itu sudah malam, sudah capek langsung tidur. Jadi tidak pernah tahu bahwa istrinya itu kekurangan uang belanja atau kekurangan apa. Istri merasa tidak pernah punya kesempatan untuk bercerita kepada suaminya kalau belanjanya kurang, dan suaminya tidak pernah bertanya apakah belanja itu cukup apa enggak, atau ada suami yang tidak mau tahu. Pokoknya saya ngasih uang. Bahkan ada yang ngasih belanja itu tidak berkata apa-apa, ditaruh di meja. Saya ngasih tiap hari, pokoknya saya kasih belanja Bu, tiap hari saya taruh uang di meja seperti biasanya. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali. Kalau seandainya dikomunikasikan kan tidak, masalah yang terjadi itu tidak numpuk-numpuk, kemudian setelah numpuk menjadi gunung baru kemudian masalah terungkap. Akhirnya kan sudah sangat banyak masalahnya, hanya sudah susah untuk diurai. Akhirnya mereka mengajukan perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk membangun keluarga yang harmonis, yang komunikasinya lancar, relasinya bagus, dan rezekinya juga lancar ya. Selanjutnya hadis ke-32. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Umaru wallahi in kunna fil jahiliyati ma na'uddu lin nisa'i amron hatta anzalallahu fihinna ma anzala wa qasama lahunna ma qasama. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Huma ini kembali kepada sahabat Abbas dan Ibnu Abbas dan anaknya. Qala Ibnu Abbas berkata bahwasanya Umar pernah berkata wallahi demi Allah, maaf ini sumpah ya, wallahi demi Allah, in kunna fil jahiliyah, bahwasanya kami pada masa jahiliyah mana uddulin nisa'i amron, kami sama sekali tidak pernah memperhitungkan perempuan sama sekali. Jadi mana uddulin nisa'i amron, kami tidak pernah memperhitungkan perempuan sama sekali. Sahabat Umar itu kan mengalami masa jahiliyah dan masa Islam, masa Rasulullah. Karena pada saat Rasulullah menerima wahyu, Umar bin Khattab kan juga sudah merupakan pria dewasa. Jadi dia mengalami masa ketika sebelum Islam, atau dia disebut dengan masa jahiliyah, kemudian masa setelah Islam turun. Makanya dia tahu bagaimana kondisi pada masa jahiliyah, bahwa pada masa jahiliyah orang-orang Arab, kami ini adalah orang-orang Arab, tidak pernah memperhitungkan perempuan sama sekali. Hatta anzalallahu fihinna ma anzala, sampai kemudian Allah menurunkan tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang perempuan, menurunkan tentang ayat-ayat tentang perempuan, dan kemudian wa qasama lahunna ma qasama, dan memberikan hak kepada perempuan apa yang menjadi haknya. Jadi Islam berdasarkan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian memperhitungkan perempuan. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quran ada surat khusus tentang perempuan. Surat apa itu? Surat An-Nisa. Disitulah terlihat bagaimana Islam begitu mengagungkan perempuan, memperhatikan perempuan, sampai kemudian ada ayat-ayat khusus yang membahas tentang perempuan. Itu ada surat khusus membahas tentang perempuan. Masih juga banyak ayat-ayat yang lain yang walaupun namanya bukan An-Nisa, ayat-ayat Al-Quran yang lain yang di dalamnya juga membahas tentang hak-hak perempuan, dan juga apa yang seharusnya dilakukan terhadap perempuan, penghormatan terhadap perempuan. Qala kemudian melanjutkan perkataannya Umar, fa baina ana fi amrin ata'ammarahu id qalat imraati law sana'ta kadza wa kadza. Dan di antara saya pada suatu hari, pada suatu permasalahan,
ata'ammaruhu idza qalat. Dia kemudian pada suatu hari istrinya berkata, idza qalat imraati, ketika berkata istri saya, lau sona'ta kadza wa kadza. Umar bercerita, pada suatu hari istrinya memberikan saran, bagaimana seandainya ketika dia mendapatkan masalah, istrinya memberikan saran, bagaimana kalau kamu melakukan ini dan ini. Jadi istri yang memberikan masukan. Qala faqultu laha ma laki wa lima huna fika takallufuki fi amrin uriduhu. Faqultu laha, apa jawabnya Umar ketika dia mendapat masalah, kemudian istrinya memberikan masukan. Umar itu juga masih istilahnya mindsetnya itu masih mindset lama, walaupun dia sadar bahwa ketika Islam datang perempuan sudah diberikan haknya, perempuan sudah diperhatikan, tetapi dia masih merasa tidak mau kalau istrinya ikut campur dalam urusannya. Maka dia kemudian berkata, fakultu laha, maka saya berkata pada istri saya, malaki lima wahahuna fi mayat, apa urusanmu terhadap apa yang sedang saya emban, fi amrin uridu, dan terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Faqalat li, maka kemudian apa jawab istrinya? Ajabal laka ya ibnal Khattab, ma turiju an turaja'a anta. Saya heran melihat engkau wahai Umar bin Khattab, apakah engkau tidak menginginkan melihat, apakah tidak menginginkan turaja itu berkaca engkau pada keluarga Rasulullah. Wa inna nataka la turaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya anak perempuanmu itu siapa? Sayyidah Hafsah yang menjadi istri Nabi. La turaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu juga mengkonfirmasi atau mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yadalla yaumahu ghadban, sehingga kemudian Nabi Muhammad itu tampak gundah gulana seharian karena mendapatkan sanggahan atau dikritik oleh istrinya atau diberikan. Faqama Umaru fa akhadha ridaahu makanahu hatta dakhala ala Hafsat wa faqala laha ya bunayya innaki, ini lanjut. Fa akhadha kemudian faqama, maka mendengar hal tersebut Umar itu langsung berdiri. Fa'akhoda dan dan dia kemudian mengambil surbannya dari tempatnya, hatta dakhala, kemudian dia masuk hatta dakhala ala Hafsah, kemudian dia menemui Hafsah. Faqala, menemui Sayyidah Hafsah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Faqala laha ya bunayya innaki la turaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menanyakan kebenarannya tadi. Benar tah? Ya bunaya, wahai anak perempuan saya. Innaki benar tah kamu sering berdebat atau sering mengkonfirmasi atau sering menyanggah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yadhalla yaumahu ghadban, sampai kemudian tampak seharian Nabi itu gundah gulana. Faqalat Hafsah, wallahi inna lanuraji'uhu, rawahul Bukhari. Demi Allah, kami semua istri-istri Nabi itu terbiasa berdiskusi dengan Nabi. Laturaji itu kan mengembalikan pendapat kepada Nabi, memberikan pendapat kepada Nabi. Jadi biasalah dalam keluarga Nabi itu istri-istrinya memberikan pendapat kepada Nabi. Itu yang diceritakan oleh Sayyidah Hafsah. Jadi terlihat jelas di sini bagaimana perbedaan antara keluarga Umar yang masih keras kepala, padahal dia sudah menyadari bahwa pada masa jahiliyah itu perempuan memang tidak diperhitungkan, tapi pada masa Islam itu ketika Allah memberikan hak-haknya, Allah memberikan perhatian-perhatian terhadap perempuan, kemudian
Islam pun juga turut memperhatikan perempuan. Kemudian dia juga ikut memperhitungkan perempuan. Tapi beliau masih tidak terima, istilahnya beliau tetap tidak terbiasa. Jadi menganggap ya oke lah, perempuan saya beri haknya, saya perhatikan. Tapi tetap perempuan itu tidak berhak ikut campur urusan suaminya, apalagi memberi saran kepada seorang suami. Nah, menurut Umar itu masih belum layak, walaupun Allah sudah memperhitungkan perempuan dalam ayat Al-Quran, walaupun Allah sudah memberikan hak-hak perempuan, tetap bagi Umar itu tidak merasa tidak mau istrinya ikut campur terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, tidak mau istrinya memberikan masukan. Pokoknya maunya perempuan itu juga nerima aja, jadi tidak usah ikut campur urusan laki-laki. Padahal Nabi Muhammad SAW selalu mendengarkan usulan-usulan dari para istrinya menurut Sayyidah Hafsah. Jadi kalau kita mau meneladani Nabi Muhammad SAW, harusnya dalam berkeluarga kita juga ada timbal balik, atau dalam bahasanya Yai Faqihuddin itu ada sikap mubadalah, kesalingan. Jadi saling itu dalam hal apa saja, saling memberikan kasih sayang, saling memberikan kebahagiaan, saling memberikan kenyamanan, juga saling memberikan pendapatnya, saling memberikan kebebasan untuk untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Jangan dianggap istri itu hanya bisa menerima, ya wis istriku itu apa jari saya, tidak begitu. Sama sih sebaliknya, kadang ada ya dalam relasi rumah tangga itu istrinya yang lebih kuat, suaminya pendiam, istrinya yang lebih memegang peranan lah. Tapi tetap tidak bisa, tidak boleh kita mengambil keputusan sepihak, baik itu suami maupun istri. Jadi keputusan dalam keluarga, dalam hal apapun, baik dalam urusan anak, pendidikan anak, atau urusan keuangan keluarga, atau urusan-urusan yang lain apapun, harusnya dalam keluarga semuanya itu dibicarakan bersama. Semuanya harus saling mendengarkan pendapat pasangannya. Dari pendapat pasangannya, kemudian pendapat dirinya sendiri. Kalau bertentangan, dicarikan jalan tengah. Kalau masing-masing mempunyai pendapat sendiri-sendiri, kalau bisa dijalankan bersama, atau misalnya dua-duanya dijalankan kalau sama-sama baiknya. Jadi tidak kemudian pendapatku yang dilaksanakan, pendapatmu nggak usah, itu kan bisa jadi ya. Seandainya si Toe pengennya modelnya begini, satunya pengennya modelnya begini, mungkin dalam bangun rumah, membangun apa, nah yang dipertimbangkan hanya pendapat salah satunya. Ya kalau bisa ya diselaraskan lah, saling diadopsi dua-duanya, pendapat keduanya sama-sama diakomodir. Kemudian bagaimana diupayakan agar pendapat kedua-duanya itu sama-sama dilaksanakan kalau dua-duanya bagus, atau diambil jalan tengahnya. Itu dalam relasi rumah tangga, bahwa keterbukaan, jadi penerimaan terhadap masukan dan pendapat dari pasangan itu sangat-sangat penting, dan itu salah satu menjadi pondasi dalam kita berkeluarga. Jadi saling menghargai pendapat pasangan masing-masing. Istri menghargai suami, suami menghargai istri, istri mempertimbangkan pendapat suami atau mengakomodir pendapat suami, suami juga mengakomodir pendapat istri. Hadis yang ke-33, Anil Miswar ibn Makhramah radhiyallahu an tahaddasa an qadiyatis sulhu al-Hudaybiyah. Bercerita tentang perjanjian damai Hudaybiyah. Mengisahkan tentang perjanjian Hudaybiyah. Qala falamma farawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika farawa selesai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qadiyatil kitabi qala li ashabihi qumu fanharu.
ketika Nabi menyelesaikan qadiyatul kitab itu apa artinya? Ketika Nabi perjanjian ya. Qadiyatul kitab itu perjanjian Hudaybiyah tadi. Ketika Nabi selesai min qadiyatil dari menunaikan al-kitabi itu perjanjian, qala li ashabihi. Kemudian Nabi menyeru atau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kumu fanharu, berdirilah kalian semua, fanharu dan sembelihlah kurban, summa ahliku, kemudian bercukurlah. Setelah ada perjanjian damai, Nabi itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk segera melakukan korban, menyembelih korban dan bercukur sebagai tanda bahwa umat Islam sudah menyepakati perjanjian damai itu, perjanjian Hudaybiyah itu. Qala fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika salasa marratin. Qala dan berkata sahabat Miswar, Allah dan demi Allah, maqama minhum rajulun hatta qala dzalika salasa marratin. Tidak ada seorang sahabat pun yang berdiri, yang melaksanakan perintah Nabi itu, padahal Nabi memerintahnya sampai 3 kali. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala ummi Salamah. Menghadapi hal tersebut, Nabi kan kecewa ketika beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyembelih kurban dan kemudian bercukur, itu tidak ada yang melaksanakan, tidak ada yang beranjak sama sekali. Sampai 3 kali Nabi memerintah itu tidak ada yang beranjak. Kemudian Nabi merasa gundah gulana, kemudian dia langsung menemui Ummi Salamah, istri beliau. Jadi istri itu bisa dijadikan teman untuk curhat apabila suami menghadapi masalah, baik itu masalah di ruang kerjanya atau masalah di tempat lain. Jadi jadikan istrinya itu tempat untuk curhat atau meminta pendapat. Jangan justru minta pendapat pada istri orang lain. Minta pendapat pada teman kantornya yang perempuan, kan istri orang lain. Kemudian akhirnya teman perempuannya itu nyangka gini, bisa ya ada cerita dengan aku, paling istrinya itu nggak bisa ya dijak rembukan gitu. Akhirnya kan gitu. Nah, kadang ada yang kemudian mengambil kesempatan gitu loh. Apalagi curhatnya pada curhatnya pada teman perempuan yang kebetulan belum bersuami atau sedang tidak mempunyai suami, wah bisa diambil kesempatan gitu loh, bisa jadi begitu. Maksudnya itu membuka peluang akhirnya. Makanya kalau curhat itu kepada istrinya dulu, jangan kepada orang lain kalau memang menghadapi masalah di luar. Jadi jadikanlah istri itu sebagai teman cerita. Istri itu juga dimintai pendapat. Jangan dikira istri itu tidak bisa berpendapat. Lah paling aku cerita ning bojoku wis tambah ruwet, tambah sumpek. Enggak boleh begitu. Istri itu juga pasti akan merasakan apa yang dirasakan oleh suami, dan istri pasti akan memberikan solusi yang terbaik lah untuk suaminya. Enggak mungkin kan istri menjerumuskan suaminya. Relasi suami istri itu kan maunya saling membahagiakan, saling menjadi solusi. Fadzakarol, apa yang kemudian didapat oleh Nabi ketika beliau masuk menemui Ummu Salamah dan cerita pada Salamah. Fadzakarolaha dan menceritakan ya, menceritakan laha kepada Ummu Salamah malaqo minan nas, malaqiya minan nasi, apa yang telah apa yang telah dihadapinya terhadap sahabat-sahabat itu. Faqalat, maka kemudian berkatalah Ummu Salamah, maka kemudian Ummu Salamah memberikan pendapat, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atuhibbu dzalika, apakah engkau menginginkan para sahabat itu melakukannya dengan senang hati?
ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara butnaka wa tad'wa halikaka fayahlikaka. Keluarlah Nabi. Apa sarannya Ummu Salamah? Nabi, silahkan jenengan keluar, kemudian jangan berkata apapun wes pada mereka, tapi lakukan langsung, lakukanlah kurban, menyembelih kurban, kemudian panggillah tukang cukur dan bercukurlah. Fakharaja falam yukallim ahadam minhum, dan kemudian Nabi mengikuti sarannya Ummu Salamah tersebut, karena Nabi memang selama ini terbiasa minta pendapat pada istrinya, dan Nabi percaya bahwa apa yang disarankan oleh istrinya itu bisa saja menjadi solusi yang terbaik. Maka kemudian ketika Ummu Salamah memberikan saran, Nabi juga tidak segan atau tidak enggan dan tidak malu untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh Ummu Salamah. Kemudian Nabi keluar dan tidak berkata apapun kepada seorang pun, hatta fa'ala dzalika nahara butnahu wa da'a halikahu fahalaqahu. Falamma ra'au dzalika qamu fatanharu wa ja'ala ba'duhum yahliku ba'dan. Kemudian Nabi tidak berkata apapun, Nabi langsung melakukan menyembelih kurban, menyembelih hewan peliharaannya dan memanggil orang yang bisa mencukurnya. Kemudian Nabi mencukur rambutnya. Ketika para sahabat melihat Nabi melakukan tersebut, apa yang terjadi? Qamu fanaharu. Mereka kemudian langsung berdiri semuanya, berdiri para sahabat itu, fanaharu, dan mereka menyembelih korban, wa ja'ala ba'duhum yahliku ba'dan, dan menjadikan dan mencukur masing bergantian. Wa ja'ala ba'duhum, dan menjadikan sebagian dari mereka yahliku, mencukur yang lain. Jadi saling mencukur. Jadi ini bisa juga ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi masalah. Yang pertama, bahwa ketika ada masalah itu curhatnya kepada istri, dan apabila istri memberikan pendapat, kalau memang mungkin dilaksanakan dan itu dianggap solusi yang baik, ya dilaksanakan. Tidak perlu malu atau tidak perlu enggan atau bahkan antipati terhadap saran dari istri, karena bisa jadi istri itu yang sedang punya pikiran jernih, yang punya ide, kan sangat mungkin ide itu datangnya dari istri. Itu yang pertama, bahwa ide dari istri itu juga akan memberikan solusi. Yang kedua, bahwa ketika kita memerintah seseorang, memerintah teman atau memerintah anak buah kita nanti ketika dalam suatu pekerjaan, kalau mereka disampaikan dengan omongan itu tidak mempan, mereka tidak mau melaksanakan, kasihlah contoh. Jadi langsung kita yang melakukan. Nah, ketika melihat contoh, ketika melihat action, itu akan lebih menggerakkan teman-teman kita, lebih menggerakkan bawahan kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau tidak cukup dengan ucapan, itu kita lakukan dengan action langsung. Jadi tidak hanya memerintah, tetapi langsung kita memberikan contoh. Memang kadang sesuatu itu perlu banyak hal ya. Memang perlu contoh. Gak terus contoh itu gak tahu kadang bagaimana cara melakukannya atau bagaimana memulainya. Tapi kalau sudah ada yang mencontohkan, insya Allah semuanya juga akan tergerak untuk melakukan dan melakukannya dengan senang hati, karena sudah ada contohnya. Nabi aja melakukan, masa saya nggak melakukan gitu ya. Oke, saya kira cukup itu tambahan materi hari ini, sudah cukup 3 hadis. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan Fatihah.
nafa'ana Allah bi ulumihi khususan ila Faqihuddin Abdul Qadir nafa'ana Allah bi ilmihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana bi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.